Selamat siang buat kita semua, khusus buat teman-teman yang di Indonesia Barat, dan secara khusus kita di Papua. Selamat siang menjelang sore hari. Uh, Perkenalkan, saya Yason Melia, moderator sekaligus tuan rumah dari laulau-papua.com, website yang baru saja kami dirikan sebulan kemarin dan juga telah di-launching. Ini diskusi kita yang kedua secara dengan tujuan untuk membahas atau mengkaji isu yang lagi relevan hari ini di masyarakat. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi dan temanya yang kami pilih adalah Omnibus Law, masyarakat adat dan buruh di Papua. Kenapa kami memilih isu ini? Di saat mungkin teman-teman akan sampaikan bahwa Papua punya banyak persoalan dan hari ini misalnya otsus atau misalnya pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lain. Kenapa kita pilih Omnibus Law sebagai salah satu tema dalam diskusi kedua di Lau-Lau Papua ini? Ini juga yang akan saya jelaskan atau memberitahukan bahwa karena kompleksitas persoalan itu sehingga kita di Papua kadang tidak atau menyampingkan beberapa isu krusial yang sebenarnya akan punya dampak luas di Papua, termasuk Omnibus Law, yang dalam hemat kami dalam berbagai catatan, berita maupun kampanye yang sudah dilakukan secara nasional oleh teman-teman dari berbagai kalangan, baik itu NGO, gerakan masyarakat, bahwa dampak Omnibus Law itu ternyata akan berdampak buruk terhadap khususnya untuk masyarakat. Bukan hanya buruh, bukan hanya masyarakat adat yang menjadi tema kita pada hari ini, tetapi semua sektor baik itu pemerintahan, ASN, maupun juga kalangan buruh, baik itu buruh NGO dan lain-lain, menyangkut upah misalnya, atau menyangkut kontrak kerja, atau menyangkut izin investasi yang mungkin hari ini diambil alih oleh pemerintah melalui rancangan undang-undang itu. Dan undang-undang itu akan sangat berbahaya jika hari ini misalnya telah dibahas dalam program nasional dan akan disetujui oleh DPR RI dan akhirnya diterapkan di seluruh Indonesia, akan berdampak masyarakat dan secara kita di Papua. Dengan kompleksitas persoalan yang ada di Papua, akhirnya kita melihat Omnibus Law ini sebagai bagian kecil yang tidak menjadi bahan utama dalam diskusi-diskusi kita, kajian-kajian kita, sehingga kita di Lau-Lau berpikir untuk coba mengangkat tema ini dan mendekatkan itu kepada aktivis-aktivis sosial masyarakat maupun berbagai kelompok yang hari ini juga memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di Papua atau secara umum masyarakat seperti itu. Untuk didiskusikan ini ada 3 narasumber yang kami minta dan juga sekaligus kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan. Yang pertama ada Bang Angki dari Pusaka, dari Yayasan Pusaka di Jakarta. Beliau ini adalah peneliti dan juga aktivis senior untuk hak-hak perampasan lahan di Papua dan dampaknya bagi masyarakat adat dan buruh. Dan berbagai laporan, tulisan itu telah banyak kita konsumsi baik di Papua sendiri maupun secara nasional. Sehingga untuk Bang Angki ini kita akan minta sebagai pembicara utama atau sebagai pembicara kunci dalam diskusi kita untuk kita mengetahui tujuan besar dari rancangan RUU ini oleh pemerintahan Jokowi dan dampak bagi semua sektor. Dan lebih spesifik mungkin sesuai dengan tema yaitu masyarakat adat dan juga buruh di Papua. Dan narasumber yang berikut adalah kawan saya dari Timika, dari Masyarakat Adat Independen, kawan Beni Magal. Beliau adalah ketua dari kelompok atau komunitas masyarakat adat independen yang selama ini telah bergerak untuk perjuangkan hak-hak masyarakat adat dan juga melawan atau memprotes kebijakan PT Freeport yang sudah 50 tahun di Papua atau 40 sekian tahun di Papua. Beliau akan memaparkan atau menjelaskan kepada kita dampak Omnibus Law bagi mereka secara spesifik di Timika masyarakat adat itu sendiri. Dan juga bagaimana kontak antara masyarakat adat yang juga sekaligus juga sebagiannya adalah buruh dari PT Freeport yang akhirnya di PHK misalnya, itu bisa disampaikan oleh kawan Beni Magal nanti akan
kita lihat. Yang berikut dan mungkin saat ini belum masuk sama-sama dengan kita adalah kawan Feki Mobalen. Beliau ini dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sorong Raya sebagai ketua. Dia akan menjelaskan juga sama persis dengan yang akan dibahas oleh kawan Beni Magal, tetapi lebih spesifik adalah wilayah Sorong Raya itu sendiri, di mana teman-teman dari Aman ini telah memperjuangkan itu hak-hak masyarakat adat itu melalui pemetaan wilayah adat, melalui aksi dan juga diusahakan di Sorong itu rancangan atau perda peraturan khusus untuk perlindungan terhadap masyarakat adat di Sorong Raya, dan dimulai dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong, dan juga di Raja Ampat. Dan dampak Omnibus Law bagi kawan-kawan ini sendiri dan bagi masyarakat adat itu akan kita dengar dari kawan Feki Mobalen. Untuk mempersingkat waktu kita, mungkin saya akan langsung memberikan waktu kepada Bang Angki dari Pusaka untuk memaparkan memulai diskusi kita pada sore hari ini. Halo, halo. Bang Angki. Halo, baik, makasih. Dan didengar baik ya. Oke, terima kasih buat Yason dan kawan-kawan di Lau-Lau. Kesempatan kepada saya menyampaikan pandangan dan pengetahuan yang berhubungan dengan tema kita kali ini soal Omnibus Law. Nah, di sini saya akan menjelaskan, tidak memang terlalu khusus terkait dengan teks-teks atau pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja, tapi saya akan menjelaskan lebih banyak terkait dengan politik hukum, juga mungkin akan sedikit menyinggung soal teks hukumnya dan dampaknya terhadap kita semua, dan juga apa sikap yang harus kita lakukan. Nah, dalam pandangan saya menyebutkan ini sebagai kebijakan Omnibus Law ini sebagai penertiban. Halo Kak Aki, bisa suaranya bisa volume dibesarkan sedikit? Oh, sebentar. Ya, oke. Halo, sudah kah? Halo. Coba saya ganti ini dulu ya. Saya ganti mic-nya dulu. Halo. Halo, kedengaran kah? Halo. Iya. Halo. Bagaimana kedengaran? Suaranya bisa dengar, Kakak Angki bisa lanjut. Bisa kedengaran ya? Bisa. Oke, baik. Saya mulai lagi. Jadi saya ingin menekankan terkait dengan apa yang disebut dengan Omnibus Law itu berhubungan dengan upaya negara mengatur, hal ini saya sebut sebagai upaya untuk menertibkan yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan rejim itu sendiri. Jadi negara menggunakan kekuasaan untuk mengkontrol, menertibkan maupun mendisiplinkan, ataupun juga mengelola memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya termasuk tenaga kerja untuk mencapai tujuan rejim yang berkuasa saat ini. Nah, kalau kita lihat gambaran dari struktur maupun sistem sosial saat ini,
terlihat bahwa rejim saat ini adalah rejim yang pro pada kapital ya. Nah, itu bisa lihat dari struktur, kebijakan, maupun kehidupan masyarakatnya saat ini. Nah, negara selalu menggunakan apa yang disebut dengan kepengaturannya atau governmentality untuk melakukan penataan dan teknikalisasi terkait dengan tindakan perilaku masyarakat agar masyarakat bisa patuh. Dan cara-cara pengaturan seperti ini dianggap sesuatu yang legitimate ya, sesuatu yang diterima secara wajar. Kalau kita bisa lihat saat ini termasuk Omnibus Law sendiri itu diproduksi sebenarnya untuk bagaimana masyarakat bisa patuh dan bisa memahami norma-norma pengaturan yang ada untuk kemudian bisa menerima apa yang diinginkan oleh rejim berkuasa. Nah, dalam hal Omnibus Law, negara kita lihat benar mengandalkan kekuatan penguasa modal untuk urusan menciptakan lapangan kerja, untuk penciptaan lapangan kerja. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat mestinya itu hal-hal yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja berdasarkan konstitusi itu menjadi tanggung jawab negara, tapi sekarang kemudian dialihkan menjadi tanggung jawab individu atau juga badan usaha atau korporasi ya. Nah, ini memang yang dikenal secara teoretik disebut sebagai privatisasi tanggung jawab. Jadi ada pengalihan tanggung jawab dari negara kepada badan usaha atau kelompok atau individu-individu tertentu. Ini terjadi pada rejim privatisasi tadi, rejim yang pro pada kapital. Nah, kalau kita lihat ketentuan dari Omnibus Law sendiri, ya, itu dimaksudkan adalah untuk menertibkan dan memangkas aturan-aturan yang banyak itu, kemudian mengharmonisasikannya agar ada aturan baru untuk supaya bisa mengatur, menyederhanakan pengaturan. Namun kita lihat sebagaimana kajian teman-teman dari LBH maupun lembaga peneliti hukum, itu justru diperkirakan tidak akan ada penyederhanaan atau pemangkasan aturan-aturan. Justru aturan-aturan pelaksana akan semakin banyak dari RUU Cipta Kerja tersebut. Diperkirakan dari 516 peraturan nanti akan terbit untuk mengakomodasikan peraturan turunan dari RUU Cipta Kerja tersebut. Nah, kita lihat juga RUU Cipta Kerja ini, dia seperti apa yang kita lihat dalam pasal 6 misalnya, ini memang benar-benar menyederhanakan pengaturan untuk kepentingan kemudahan berinvestasi dan juga untuk mengakomodasikan proyek-proyek strategis nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan Jokowi mempunyai proyek-proyek strategis nasional yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi makanya negara atau pemerintah memproduksi pengaturan baru untuk meningkatkan atau mempercepat pelaksanaan dari proyek-proyek strategis nasional. Nah, apa yang dimaksud dengan penertiban atau juga pendisiplinan terhadap aturan yang dibuat untuk penertiban dan pendisiplinan, karena logikanya dipandang bahwa selama ini proyek-proyek strategis nasional itu tidak berjalan lancar karena ada hambatan-hambatan struktural, ada hambatan secara horizontal yang menyebabkan proyek ini tidak berjalan baik. Karenanya dibutuhkan pengaturan baru, yaitu RUU Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, untuk menertibkan atau mendisiplinkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan terhadap proyek-proyek strategis nasional tersebut, atau juga proyek-proyek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat juga dalam ketentuan RUU Cipta Kerja ini, ada perubahan dalam pemberian sanksi. Ya. Sebelumnya misalnya dalam ketentuan lingkungan, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, itu diatur soal sanksi pidana, tapi sekarang dalam RUU Cipta Kerja ini
ketentuan terkait dengan sanksi pidana terhadap perusahaan-perusahaan itu diganti dengan hanya pemberian sanksi hukum administratif. Yang kita lihat sanksi hukum administratif dalam banyak kasus tidak memberikan efek jera, ya, kan hanya bersifat administratif saja, tidak cukup tegas dan keras. Nah, selanjutnya kita bisa lihat apa saja kontradiksi dari RUU Cipta Kerja ini. Yang pertama di sini kita lihat bahwa proses daripada pembuatan RUU Cipta Kerja ini dihasilkan dari proses yang tidak partisipatif, dilakukan secara diam-diam atau ada pembatasan-pembatasan dalam keterlibatan masyarakat, dan utamanya lebih banyak melibatkan organisasi-organisasi atau badan usaha. Sedangkan masyarakat yang punya kepentingan terhadap perubahan kebijakan itu sendiri itu direduksi dan juga hanya diberikan informasi yang sangat terbatas sekali. Itu masalahnya salah satu adalah soal partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan. Yang kedua, yang kita lihat juga cukup penting di sini adalah bagaimana undang-undang ini memberikan kekuasaan yang lebih besar terhadap presiden untuk bisa membatalkan peraturan-peraturan yang ada di daerah. Sebelumnya misalnya kita memandang bahwa ada rejim yang mengakui, mendorong dan memperkuat keberadaan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ketentuan yang bottom up. Tapi sekarang ini dengan ada RUU Cipta Kerja itu kemungkinan akan berubah, ya. Otoritas pemerintah nasional akan menjadi semakin lebih kuat. Kemudian poin yang berikutnya, RUU Cipta Kerja belum menjamin perlindungan hak-hak buruh, masyarakat adat, petani, dan nelayan. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa RUU Cipta Kerja ini semangatnya adalah bagaimana menertibkan, mendisiplinkan lewat pengaturan baru terkait dengan ketentuan-ketentuan yang dianggap kontradiksi, menghambat kepentingan investasi. Ya, misalnya dalam isu soal hak atas tanah, kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada, misalnya strategis nasional atau pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan umum, dianggap terhambat karena ada aturan-aturan misalnya seperti aturan adat, aturan hukum-hukum adat yang tidak memungkinkan terjadinya pengalihan hak atas tanah. Nah, oleh karenanya dibentuk ketentuan ini agar supaya ketentuan-ketentuan seperti itu dapat dirubah dan kemudian diterima oleh masyarakat, sebab tadi prinsip kekuasaan negara agar masyarakat patuh dan didisiplinkan, sehingga kemudian perolehan hak atas tanah itu dapat dipermudah. Nah, itu salah satu bagaimana hak masyarakat adat atau hak petani dan juga termasuk hak buruh, ya, terkait dengan tuntutan hak-hak moral maupun hak-hak atas jaminan sosial mereka. Nah, RUU ini juga berpotensi untuk memfasilitasi perampasan tanah, karena tadi prinsipnya untuk memudahkan bagi investasi dalam memperoleh sumber-sumber produksinya. Kemudian poin berikutnya terkait dengan isu lingkungan, bagaimana RUU Cipta Kerja ini menghilangkan instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Misalnya di dalam ketentuan sebelumnya terkait Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur soal bagaimana mekanisme AMDAL menjadi salah satu alat untuk mengkontrol terkait dengan rencana dan kegiatan pembangunan. Tapi dalam ketentuan ini AMDAL itu tidak menjadi suatu kewajiban. Nah, itu yang dianggap sebagai salah satu hal yang kontradiktif dalam ini. Kemudian poin berikutnya adalah bagaimana RUU Cipta Kerja ini menghapus ancaman pidana bagi perusahaan-perusahaan perusak lingkungan. Seperti saya katakan tadi, yang menonjol dari RUU Cipta Kerja ini adalah soal sanksi administratif, sementara ketentuan sanksi pidana itu tidak ditemukan dalam ketentuan ini.
Sehingga hal ini yang akan justru memudahkan bagi karena tidak mempunyai efek jerah. Dan sebaliknya potensi untuk kriminalisasi terhadap masyarakat dan buruh itu semakin menguat. Nah, saya sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan cengkeraman oligarki yang berkepentingan terhadap RUU Cipta Kerja ini. Nah, sebenarnya kita bisa lihat siapa yang diuntungkan dari sini. Kalau kita mengikuti pendapat dari Winters soal oligarki, dikatakan di situ oligarki ini adalah suatu kekuatan yang cukup besar yang dikendalikan oleh para penguasa modal, dan dia juga mempunyai pengaruh, punya kekuatan, punya kekuasaan kolektif, tidak hanya di level ekonomi, tapi juga di level politik. Ya, mereka juga mempunyai pengaruh, bahkan mempunyai posisi pada lembaga-lembaga atau badan negara maupun non-negara. Sehingga melalui lembaga-lembaga tersebut, melalui ketentuan-ketentuan yang diatur, kemudian mereka bisa memproduksi kebijakan-kebijakan baru yang tentunya berkepentingan untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan kekuatan oligarki yang dikendalikan oleh penguasa modal tadi. Nah, siapa yang diuntungkan dari perubahan atau kepentingan kebijakan seperti ini? Yang diuntungkan adalah penguasa modal karena mereka yang berkepentingan untuk mendapatkan sumber-sumber produksi dalam kegiatan produksinya. Yang diuntungkan karena mereka dapat memperoleh itu dengan secara mudah dan tidak lagi ada senjata di situ, tapi mereka menggunakan kekuatan hukum dan kekuasaan untuk mendapatkan sumber-sumber produksi tersebut. Nah, yang berikutnya mereka yang diuntungkan adalah penguasa modal yang dalam melakukan reproduksi kapital, dia memerlukan tenaga kerja dengan upah murah yang mau menerima ketentuan-ketentuan yang diatur oleh korporasi. Mereka lah yang diuntungkan. Nah, kalau kita lihat saat ini di pemerintahan rejim Jokowi, tergambarkan ya bagaimana kekuatan oligarki dalam pemerintahan itu. Misalnya Haritano misalnya, dia pengusaha, dia juga memiliki sebagai pemimpin partai politik, dia juga mempunyai anak yang punya jabatan dalam rejim ini. Dia dengan kekuatan modal dan bisnisnya dia bisa mempengaruhi opini publik lewat media yang dimiliki. Begitu juga dengan penguasa modal yang lain yang kita lihat ada yang menjadi pemimpin partai politik dan juga menjadi pemimpin dalam badan-badan legislatif dan juga mempunyai anak dan keluarga dalam pemerintahan. Itu yang ada sekarang ini kita bisa lihat. Nah, mereka inilah yang diuntungkan dan yang berkepentingan dari RUU Cipta Kerja tersebut. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, bagaimana sikap kita? Nah, menurut saya ada dua hal. Pertama, kita harus cukup tegas, keras untuk menolak kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat dan lingkungan, yang jelas-jelas akan memperlebar kesenjangan ketidakadilan. Ya. Orang yang kaya, penguasa modal akan semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin. Dan sudah pasti RUU ini akan menciptakan kemiskinan kalau kita lihat tadi terkait dengan eksploitasi hak-hak buruh, hak-hak petani, hak-hak masyarakat adat maupun nelayan maupun kelompok-kelompok miskin kota. Ya. Mereka lah yang tidak diuntungkan atau dirugikan dari RUU ini. Dengan begitu juga martabat mereka akan direndahkan. Nah, sikap kita yang kedua adalah kita sebagai agen perubahan, menurut saya harus memberikan pendidikan dan mengorganisasikan dukungan dari masyarakat, dari buruh, dari kaum tani, nelayan, pemuda, pelajar, dan elemen lain untuk menuntut perubahan. Perubahan agar terjadi keadilan, agar terjadi kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Saya kira itu pandangan saya dan pengetahuan saya terkait dengan RUU Cipta Kerja. Terima kasih, selamat siang.
baik. Terima kasih Bang Angki dari Pusaka. Secara garis besar saya mau sampaikan kepada kita semua, mungkin kawan-kawan yang sedang mendengar dan masuk melalui YouTube secara langsung mungkin akan ada sedikit gangguan. Sehingga kami harapkan kawan-kawan bisa mengklik pada link yang telah kami sebar. Nah, dari sana masuk akan diikuti secara normal. Terima kasih. Mungkin dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bang Angki dari Pusaka soal dampak hukum Omnibus Law, dan yang kita tangkap misalnya sentralisasi kebijakan akhirnya membuat semua hal dalam berbagai sektor itu menjadi kewenangan pemerintah, pada akhirnya akan membuat kelemahan pada pemerintah daerah maupun pada beberapa bagian lainnya. Tetapi lebih jauh kita akan menggali pertanyaan setelah sesi kedua. Kita lebih dahulu mendengarkan pemaparan dari kawan Beni Magal dari Masyarakat Adat Independen di Timika soal bagaimana gerakan masyarakat adat di Timika itu melihat Omnibus Law secara umum dan secara khusus bagaimana eksistensi masyarakat adat di sela 47 tahun keberadaan Freeport di sana. Bung Beni Magal, bisa halo langsung. Ya, kawan, selamat sore kan. Selamat sore kawan-kawan jadi pembicara Angki dari Pustaka. Selamat sore dan kawan yang nasional sudah undang saya untuk materi sedikit terkait persoalan di daerah sini Timika. Timika sendiri ini dampak dari kebijakan ini sudah mulai terlihat, terasa di dalam masyarakat di Kabupaten Mimika. Kemudian saya menjelaskan sedikit apa itu apakah Omnibus Law dan kebijakan sebelumnya itu sama-sama menguntungkan masyarakat di Timika, masyarakat adat di Timika. Sehingga dalam penjelasan kali ini itu bagaimana sebelum Omnibus Law juga hadir, kita dihadapkan dengan perusahaan besar ya, McMoran. Hasil bagaimana Jokowi mengambil suatu cara dalam membuat kebijakan Omnibus ini tidak terlepas dari PT Freeport sendiri. Ini yang penting. Bagaimana dia melihat bahwa banyak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dari luar, dalam hal ini Amerika, untuk tidak memberikan keuntungan terhadap pemerintah Indonesia sendiri. Sehingga dalam posisi masyarakat adat di sini, saya pikir sama saja. Freeport juga merusak, Freeport juga sudah banyak membuat pelanggaran HAM di sekitar wilayah masyarakat adat di situ, di Iwa dan Aranop, Singa, sampai ke beberapa wilayah situ. Kemudian di bagian pesisir bawah, Timika Timur jauh itu juga banyak persoalan yang dampak dari kehadiran Freeport itu. Ya, tailing itu sudah meningkat sampai sudah buat wilayah-wilayah di bagian area Freeport itu, area masyarakat adat di Kamoro bawah itu sudah, Timika Timur jauh itu sudah berbahaya, dan itu sudah banyak korban yang harus melewati wilayah bagian, harus mengambil laut, karena kalau dia mengambil ke kali itu akan berdampak ke dia akan perahu mungkin akan terambat atau tidak jatuh, begitu, dan itu sudah ada korban. Kemudian bagaimana
kita lihat persoalan-persoalan sudah Freeport tadi itu sudah banyak, dan itu sudah mungkin di Elsam, di lembaga-lembaga itu sudah menghadirkan itu, sudah dibukukan dan lain-lain. Kemudian ini yang baru ini yaitu undang-undang baru yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, rejim Jokowi ini, yaitu Omnibus Law atau Omnibus Law. Di sini ini lebih krusial lagi, lebih berbahaya lagi. Kenapa saya bilang itu? Karena tadi sendiri secara tidak langsung Kak Angki sudah bicara bahwa dia menyederhanakan, tapi membuat konflik baru, membuat sebuah kluster-kluster baru, persoalan-persoalan baru. Karena dia menghilangkan beberapa peraturan-peraturan dalam masyarakat adat di situ. Dalam hal ini mungkin kita lihat status mana undang-undang Otsus, undang tentang Otsus ini ada beberapa pasal yang mengatur tentang posisi masyarakat adat dan bagaimana dia punya hukum yang mengatur tanah adat di situ. Kita bisa lihat 2013 Mahkamah Agung mengeluarkan putusan perkara nomor 35 ya. Hutan adat adalah hutan yang terdapat dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ini walaupun dalam Otsus sendiri belum terrealisasikan dan mungkin di beberapa daerah saja, namun paling tidak yang bisa dijelaskan di sini bahwa Omnibus Law itu dia akan menghilangkan ini, dan itu menurut pendapat saya bahwa ini akan berbahaya. Di sini beberapa pasal juga bisa lihat bahwa tidak ada dia mengakomodir masyarakat adat, bahkan lembaga adat sendiri pun tidak dituangkan atau tidak direpresentasikan dalam hukum Omnibus Law ini. Yang saya pikir di pasal 6 A sampai B itu dia bagaimana sangat sentralistik, jadi semua ke pusat. Sehingga secara prosedur undang-undang ini dia mengakibatkan lembaga-lembaga adat tidak diakui dan membuat atau melahirkan sebuah konflik baru, karena yang di situ dia hanya berbicara mewakili bagaimana pemerintah daerah, situ dia yang merespon. Dalam undang-undang itu tidak mewakili, tidak menjelaskan bagaimana representasi dari masyarakat adat itu tidak diakui. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Dan kita tahu di Papua ini masyarakat adat itu kelompok yang paling dominan dan hampir semua wilayah Papua. Kemudian ada beberapa RUU yang berdampak juga pada masyarakat adat. Kita tahu bagaimana terkait kebijakan memperluas wilayah produksi, bagaimana dia memperluas wilayah operasi, dan periode waktu selama dia sebuah perusahaan itu beroperasi itu tidak melibatkan masyarakat adat, tidak melibatkan orang yang punya tempat. Dan kita bisa lihat di kejadian-kejadian di wilayah tempat saya ini sudah banyak mulai terjadi. Oke. Kemudian di sini saya mau jelaskan bagaimana posisi masyarakat adat di sini. Ini sudah mulai ada kelompok-kelompok banyak ini sudah diciptakan. Di dalam Timika ini kan ada banyak kelompok-kelompok. Dalam posisi bagaimana masyarakat adat itu terlibat dalam
pihak pemerintah atau pihak Freeport. Di timika ini mulai terlihat. Jadi orang-orang yang mempertahankan bagaimana itu Freeport tetap melakukan eksplorasi, dan orang-orang yang mempertahankan Inalum masuk dan melakukan di sini juga mulai banyak kelompok. Nah, kepentingan ini yang kemudian nantinya berbahaya ketika di halo, kedengaran, lanjut. Halo. Ya. Kemudian di pasal 6 juga tuh dia menjelaskan soal penetapan wilayah pertambangan, soal yang melakukan, kita lihat di pasal 6F, penetapan wilayah pertambangan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ini kan tidak bisa kita lihat bahwa yang punya hak masyarakat adat di situ ada. Jadi pemerintah ini dia tidak bisa, di sini yang saya bilang bagaimana dia tidak melakukan undang-undang ini tidak memberikan ruang kepada masyarakat adat, sehingga kemungkinan konflik-konflik baru itu mulai muncul. Nah, kemudian kita bisa lihat di pasal 134 yang membuat saya menjadi ranjau atau dia membuat kita bimbang begitu. Ini pasal 134 nomor 2 itu kan dengan nomor 3 itu dia menjelaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tidak terperinci, ini yang bahaya. Ini maksudnya dia menjelaskan ke tempat yang dilarang itu seperti apa, kayak begitu. Jadi perlu ini diperjelas dan membuat yang nantinya kita sebagai masyarakat adat ini punya berwenang. Saya pikir begitu. Ada beberapa pasal juga nantinya dalam undang-undang Omnibus Law ini, saya pikir dia tidak merepresentasikan persoalan atau mengakomodir persoalan masyarakat adat. Malahan ini dia memunculkan persoalan-persoalan baru, dan ini akan berbahaya karena dalam semua undang-undang ini terlihat bahwa dia membuka keran investor atau membuka peluang-peluang perusahaan lingkungan, peluang-peluang pengambilan secara paksa tanah dan lain-lain. Ya, saya pikir begitu kan. Halo, ya. Kedengaran. Baik, masih ada lagi atau cukup pemaparannya? Ya, saya pikir begitu. Saya tambahkan lagi. Ya, jadi kepada Halo. Halo, moderator, tidak kedengaran. Moderator mau HP mati apa tuh? Moderatornya HP tidak kedengaran ya? Saya pakai itu laptop. Moderator. Ya belum, moderator belum aktif tuh Bang.
Lagi-lagi ini ada gangguan sedikit. Oh iya, baru gabung. Halo, Bung Feki. Hari aman. Ya, mungkin seperti untuk mempersingkat waktu dan juga gangguan-gangguan yang ini bisa langsung saja mengambil alih diskusi kita. Silakan. Baik, moderator, terima kasih. Kawan semua, selamat siang. Siang. Mulai saja untuk tidak terima kasih untuk Bang Anggi coba membuka kerangka, tapi mana mencoba untuk mengerti cara kerja Omnibus Law itu. Terus terima kasih kawan dari tim Mika yang coba mengupdate bagaimana situasi masyarakat adat dengan bagaimana ketika Omnibus Law ini jadi, bagaimana situasi masyarakat adat secara klub di Papua. Nah, dari sini saya dengan tegas mau langsung maksud bahwa negara bilang masyarakat Indonesia belah NKRI, tapi justru negara belah kapitalis. Nah, posisi saya melihat Omnibus Law ini bahwa ternyata negara melihat bahwa kedaulatan negara ini terjadi apabila ketika ada lapangan pekerjaan yang dibuka. Misalnya lapangan pekerjaan yang dibuka itu investasi di dalam wilayah atau hutan di dalam gitu. Pada saat investasi dibuka, barulah kedaulatan pekerjaan, lapangan pekerjaan dan segala macam itu terjadi bagi rakyat Indonesia keseluruhan. Tanpa negara sendiri berpikir bahwa masyarakat adat sudah punya pekerjaan di dalam wilayah adat tanpa harus membutuhkan aturan, undang-undang dan segala macam, bahkan kebijakan. Untuk mau makan saja, dia cuma cukup ada sagu di sana. Untuk mau makan, dia cuma cukup ke kebun, ada keladi di sana. Untuk mau makan ikan, ada laut. Untuk mau makan daging, ada hutan dan segala macam, pisang dan segala macam. Untuk bekerja, ada pekerjaan di dalam wilayah teritorial atau wilayah adat itu yang kemudian menjamin kehidupan daripada masyarakat itu sendiri, tanpa harus membuka investasi yang nanti mengobrak-abrik, menyempit ruang esensi daripada ruang hidup daripada masyarakat adat itu sendiri. Nah, di sini logikanya adalah sedang berpihak kepada investasi, dan investasi itu baru bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Padahal justru sebenarnya terbalik, bahwa investasi tapi juga rancangan Omnibus Law itu justru menjadi ancaman terbesar bagi masyarakat adat secara keseluruhan. Bukan hanya ada di Papua, tapi di Indonesia secara keseluruhan. Wah, investasi yang dimaksud itu akan jatuh dan berada di tengah-tengah wilayah masyarakat adat. Hutan masyarakat adat, gunung masyarakat adat, kali masyarakat adat, pantai masyarakat adat, laut masyarakat adat. Ini secara tidak langsung memberi peluang ancaman, marginalisasi, peminggiran, pemusnahan, bahkan konflik-konflik horizontal itu akan terjadi ketika Omnibus Law ini terjadi. Hanya Omnibus Law ini ancaman yang terstruktural yang dimainkan, bukan dimainkan, tapi kemudian dirancang oleh negara bagi masyarakat adat Papua dan bahkan masyarakat adat secara umum. Halnya, Undang-Undang 1945 pasca amandemen 18B, negara mengakui, menjamin, memberikan penghormatan kepada masyarakat adat. Itu ketika masyarakat adat itu ada. Di MK 35 Mahkamah Konstitusi tahun 2012 bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di dalam kawasan atau wilayah masyarakat adat, dan itu bukan milik negara. Undang-Undang Otonomi Khusus di 2008 lahirlah Perdasus 21, 22 dan 23. Bagaimana di posisi 23 itu menjelaskan secara baik bagaimana posisi masyarakat adat. Secara tidak langsung bahwa negara ini sudah memberikan pengakuan objek dan subjek. Objeknya bagi wilayah dan tempat hidup masyarakat adat, subjeknya bagaimana masyarakat adat itu. Berjalannya waktu, kemudian pembahasan yang tidak demokrasi, yaitu Omnibus Law yang dibahas oleh elit-elit negara ini,
kemudian berselingkuh dengan kaum oligarki yang hari ini wacananya muncul bahwa akan disahkan Omnibus Law. Jokowi menantang para tim 100 Satgas Omnibus Law yang sekitar 100 orang itu harus cepat disahkan dalam 100 hari ini. Di sini saya mau bilang bahwa sama sekali negara ini tidak berpihak kepada masyarakat adat. Negara justru memberikan perhatian dia dan tanggung jawab dia kepada investasi. Posisi masyarakat adat hari ini ketika bicara konteks posisi masyarakat Papua, sampai hari ini saya belum melihat posisi pengakuan yang diberikan kepada negara itu clear, manusia dan wilayah. Negara memberikan pengakuan, itu konteks misalnya marga. Sampai hari ini sulit. Kasus-kasus masyarakat adat sampai hari ini tidak terselesaikan. Perampasan wilayah adat hari ini, seolah-olah dengan Omnibus Law ini, tidak ada persoalan yang terjadi di wilayah masyarakat adat. Yang jelas bahwa Omnibus Law ini merupakan produk kapitalis, hasil perselingkuhan antara negara dengan oligarki. Anaknya itu adalah Omnibus Law, di mana masyarakat adat akan tetap ada di posisi miskin, dan posisi kekayaan itu tidak akan pernah ada di masyarakat adat. Dia kecil akan tetap kecil, dan miskin akan tetap miskin. Dia miskin di wilayahnya yang dirampas oleh kaum kapitalis itu. Nah, melihat posisi investasi, melihat persoalan investasi yang terjadi di wilayah adat khusus Papua dan Papua Barat, atau memberikan klop besarnya adalah Papua. Mulai Freeport, VAO, MMGPM, BP Tangguh, perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan-perusahaan kayu, dan hari ini ekspor-ekspor yang keluar. Sampai hari ini di 2020 yang kita melihat sampai tinggal berapa bulan lagi akan masuk di 2021 ini, tidak ada satu prospek yang jelas negara memberikan semacam proses penyelesaian terhadap kasus-kasus, tapi juga macam negara memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan pelanggaran kepada masyarakat adat. Di sisi lain bahwa proses investasi yang sudah terjadi dari tahun sekian-sekian sampai hari ini, posisi masyarakat adat itu didiskriminasi. Posisi masyarakat adat itu justru diabaikan oleh posisi negara hari ini. Yang membesarkan negara adalah wilayah adat, wilayah masyarakat adat. Tapi posisi masyarakat adat hari ini tidak diperhitungkan. Bagaimana akhirnya Omnibus Law ini? Makanya lewat posisi ini, dengan tegas, saya mau bilang bahwa masyarakat adat bersatu, kuatkan barisan, konsolidasi dari laut, pantai, gunung, membangun jaringan, membangun gerakan koalisi yang kuat dengan tegas. Kita sama-sama tolak Omnibus Law yang tidak berpihak kepada masyarakat, justru akan menghancurkan tatanan, esensi, dan ruang-ruang hidup daripada masyarakat adat. Kami akan kehilangan adat, kami akan kehilangan budaya, kami akan kehilangan suku, marga, dan bahasa. Bukan hanya itu, kami akan kehilangan hutan, akan kehilangan laut, akan kehilangan kali dan gunung. Untuk itu dengan tegas, masyarakat adat Papua saya mengajak untuk semua tanpa terkecuali menolak lahirnya Omnibus Law, karena itu ancaman terbesar bagi masyarakat adat. Demikian, mungkin itu yang saya akan sampaikan, mungkin akan berlanjut diskusi-diskusi. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kawan Feki dari Sorong. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sampai saat ini masih mengikuti diskusi kita, dan juga buat teman-teman yang nanti mengikuti diskusi ulang kita di beberapa waktu ke depan, jika mungkin kesempatan memiliki pulsa data atau wifi yang baik. Kawan-kawan, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kita pilih dan cukup relevan juga. Misalnya dari kawan Wenas, beliau sampaikan ini pertanyaan khusus kepada Kakak Angki, disampaikan bahwa Kakak bisa jelaskan sedikit dampak buruk bagi masyarakat adat di Papua ketika hadirnya Omnibus Law. Dia mau ada spesifikasi kira-kira dampaknya itu seperti apa, baik masyarakat adat maupun buruh itu sendiri. Silakan Kakak.
Baik, terima kasih kepada Wenas ya, dengan siapa tadi ini, Miss Riko ya. Nah, memang kalau kita lihat pengaturan soal RUU Omnibus Law ini, RUU Cipta Kerja ini, atau yang disebut dengan kebijakan Omnibus Law, idenya memang terkait dengan bagaimana mendorong penciptaan tenaga kerja ya, yang saya katakan tadi. Tapi cara untuk menciptakan tenaga kerja ini itu sesuai dengan sistem sosial yang berkembang sekarang ini, yang dikuasai dan dikendalikan oleh rejim neoliberal yang mengandalkan proses-proses yang privatisasi ya, sehingga tadi tanggung jawab negara itu dialihkan kepada tanggung jawab individu atau kepada badan usaha tertentu. Dan memang ini bukan terjadi begitu saja, tapi terjadi secara sistematik lewat misalnya lewat badan-badan negara di legislatif. Nah, apa dampaknya terhadap tenaga kerja dan masyarakat? Jadi tadi ada pertanyaan apakah ini juga termasuk PNS. Memang ini bukan ketentuan ini berhubungan dengan kegiatan usaha ya, karena PNS kan pegawai negeri, mereka tidak ada kegiatan reproduksi sesuatu usaha, tapi ini memang kepada badan usaha, korporasi dalam hal ini, yang menggunakan tenaga kerja. Nah, ada banyak perubahan dampak terhadap tenaga kerja di sini. Yang pertama itu berhubungan dengan ketentuan upah minimum. Nah, di sini kita lihat dalam ketentuan ini akan berpotensi besar itu upah minimum dihapus, ya, dihapus. Nah, yang kita lihat utamanya yang kontradiksi itu adanya perluasan outsourcing, jadi penggunaan tenaga kerja dengan sistem kontrak ya, dengan sistem kontrak yang mana kita tahu sendiri seperti apa yang disampaikan tadi oleh dari Timika, persoalan-persoalan ataupun juga sekarang kita lihat persoalan-persoalan buruh dari PT Freeport yang kebanyakan mereka tidak mempunyai kepastian karena posisi dan status mereka sebagai buruh outsourcing. Nah, jangankan buruh outsourcing, buruh yang sudah jelas kontraknya, sudah jelas ikatan kerjanya, tapi juga dia diperlakukan seperti itu. Nah, jadi dan dengan Omnibus Law ini status outsourcing itu justru semakin tidak menjamin hak mereka, hak buruh itu dipenuhi, termasuk tadi itu jaminan sosialnya ya, jaminan sosial tenaga kerja, kesehatan dan sebagainya. Nah, yang ketiga terkait dengan isu ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini, soal keterlibatan atau negara memberikan kesempatan kepada tenaga kerja asing untuk bisa bekerja ya. Artinya kita akan diperhadapkan dengan tenaga kerja asing yang biasanya dalam kultur bekerja ada prioritas buat tenaga kerja asing dari luar. Nah, di Papua misalnya kita bisa lihat di perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit itu posisi tenaga kerja asing yang semakin banyak saat ini, mereka berada pada posisi manajer atau pemimpin proyek di lapangan, dan dalam budaya kerja yang tidak mengerti situasi lokal, yang kemudian seringkali terjadi praktik diskriminasi terhadap pekerja-pekerja lokal atau pekerja-pekerja orang asli Papua. Nah, dan ada prioritas dan ada korporasi, pemimpin perusahaan lebih berpihak pada tenaga kerja asing karena mereka punya status yang jelas, ikatan kerja yang jelas dibandingkan tenaga kerja lokal atau tenaga kerja orang asing yang berada pada level pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya
kurang banyak ikatan kerjanya, ya. Misalnya di sektor perkebunan, misalnya untuk buruh pemanenan atau buruh pengawasan lahan, itu melibatkan banyak orang, dan itu posisi yang paling rendah dalam pekerjaan dianggap seperti itu, dan kebanyakan melibatkan orang-orang asli setempat yang mengalami korban diskriminasi, sementara pemimpin-pemimpin atau level manager itu dikendalikan oleh orang asing yang dengan ikatan kerja, dan mereka bisa lebih dihormati gitu. Nah, juga saya kira di sektor tambang itu yang paling menonjol saya kira di Papua. Nah, bagaimana dengan masyarakat adat? Karena RUU Cipta Kerja ini selain mengatur soal ketenagakerjaan, mengatur soal keberadaan korporasi atau badan usaha, juga dia mengatur terkait dengan aset produksinya, yaitu tanah atau lahan atau sumber daya di sektor hulu yang menjadi alat produksi dalam pengembangan usaha. Nah, kita tahu misalnya dalam konteks Papua, lahan-lahan atau tanah yang ada dan hutan yang ada di Papua itu dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan hukum-hukum adatnya. Nah, tapi saat ini kita bisa lihat seperti apa yang disampaikan oleh Veki tadi, bahwa pengakuan negara terkait dengan hak atas tanah sampai saat ini belum ada, ya. Belum ada artinya secara administratif di atas kertas yang diakui itu sama sekali tidak ada, ya. Berbeda dengan status hak guna usaha yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan cukup jelas ada, atau status izin usaha pertambangan yang diberikan kepada korporasi, jelas berapa hektar, di mana tempatnya, siapa pemiliknya, itu cukup jelas dibandingkan masyarakat adat Papua. Nah, ini dengan adanya RUU ini yang memprioritaskan kepentingan korporasi dalam pengembangan usaha dan akumulasi kapital, sementara di masyarakat adat tidak punya kekuatan hukum dalam dalam atas status terkait dengan hak atas tanah maupun kekayaan alam lainnya, maka akan dengan mudah korporasi ataupun juga menggunakan negara tadi untuk mengkonversi dan mengambil alih hak atas tanah, dan itu memang yang terjadi sekarang. Artinya RUU Cipta Kerja idealnya kan yang kita bayangkan produksi hukum atau ketentuan baru itu justru untuk menjawab konflik-konflik yang terjadi selama ini atau tuntutan-tuntutan yang dikehendaki oleh masyarakat adat atau juga masyarakat akar rumput, petani, buruh dan seterusnya. Tapi yang kita lihat sekarang RUU Cipta Kerja bukan untuk menjawab konflik, tapi justru mengatur sesuatu yang lebih menguntungkan kepada korporasi dibandingkan melindungi kepentingan masyarakat. Nah, ini resiko buat masyarakat adat Papua yang tidak mempunyai status hukum dan posisi daerah konflik, ya, daerah konflik yang mana bukan negara menggunakan kekuatan militer untuk mempengaruhi, mendisiplinkan, juga merampas hak-hak masyarakat di sana. Jadi ini justru seperti apa yang disampaikan Peki tadi, justru akan berpotensi untuk merampas. Ada aturan baru yang memperkuat, yang melegitimasi perampasan tanah di Papua, dan ini terjadi di mana-mana. Terima kasih. Baik, Bang Angki, ini ada satu lagi pertanyaan. Ini terkait dengan fungsi dari Omnibus Law sendiri yang nanti dia akan memangkas semua kebijakan yang dianggap sebagai penghambat. Nah, dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Dan untuk wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang hari ini di Indonesia diberlakukan kekhususan, misalnya Aceh, Jogja maupun Papua, posisi Omnibus Law dan kekhususan itu seperti bagaimana? Ini juga supaya kawan-kawan hari ini sedang melihat Otsus, lalu kira-kira Omnibus Law akan semakin burukkah atau tidak menganggap Otsus kah? Seperti itu, Bang. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan dalam presentasi tadi, beberapa kajian. Jadi ada anggapan bahwa RUU Cipta Kerja ini itu akan memangkas
ratusan ketentuan, kemudian mengharmonisasikannya dan memproduksi aturan baru. Tapi justru kebijakan ini, sebagaimana di dalam kajian teman-teman dari PSHK, itu justru mereka menemukan akan ada ketentuan-ketentuan baru sebagai ketentuan turunan daripada RUU Cipta Kerja ini yang jumlahnya 500 lebih. Artinya sebenarnya tidak relevan bahwa RUU ini akan memangkas peraturan-peraturan yang ada, mengharmonisasikan peraturan yang ada, kemudian menghasilkan peraturan baru yang lebih relevan untuk kepentingan penciptaan lapangan kerja. Jadi itu tidak relevan, justru ini. Nah, ada ketentuan di sini yang terkait bagaimana kewenangan atau otoritas pemerintah nasional, dalam hal ini presiden, untuk mengatur, mempunyai kekuasaan yang lebih besar dalam mengatur dan menerapkan kebijakan penciptaan kerja ini. Dan dia bisa mempengaruhi atau harus mempengaruhi kebijakan-kebijakan daerah, termasuk status otonomi kekhususan bagi daerah-daerah tersebut, misalnya di Papua, Aceh, atau daerah-daerah lain yang punya status otonomi kekhususan. Jadi ini kita kembali kepada rejim yang lama, di mana ketentuan nasional jauh lebih kuat, ya, dan dilaksanakan secara top down dibandingkan gagasan untuk merubah situasi ini menjadi lebih bottom up. Jadi ini kembali ke situasi lalu, di mana kekuatan pemerintah nasional atau disebut pusat itu jauh lebih kuat dibandingkan pemerintahan di daerah. Artinya potensi untuk menggerogoti atau juga menggunting ataupun juga menghambat dan mengurangi daerah-daerah dengan status otonomi khusus itu akan lebih besar, ya, dan akan terabaikan ketentuan-ketentuan itu. Nah, saya belum tahu apakah ada relevansinya antara tuntutan saat ini di satu pihak terkait dengan merevisi keberadaan Undang-Undang Otsus Papua misalnya. Itu kan ada tuntutan seperti itu, ya, berbeda dengan tuntutan kawan-kawan yang lain untuk meniadakan terkait dengan status Undang-Undang Otsus kedua. Nah, tapi menurut saya kalau kita di awal tadi saya katakan logika penertiban atau pengaturan baru kadang-kadang dipandang sebagai upaya untuk merevisi atau juga menghasilkan peraturan baru untuk kepentingan pembaruan, tapi biasanya ada limitasi, ada yang disebut dengan limitasi, dan disebut batasan-batasan yang ternyata pengaturan-pengaturan baru atau revisi tersebut bukan untuk pembaruan atau bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi justru untuk memperkuat sistem sosial yang dominan. Rejim yang mengatur itu adalah tadi itu soal rejim ekonomi yang kapitalistik. Jadi saya curiga jangan-jangan perubahan tuntutan revisi Undang-Undang Otsus itu justru mengarah pada mengatasi hambatan-hambatan struktural atau juga hambatan-hambatan horizontal terkait dengan upaya-upaya untuk pengaturan misalnya soal perolehan hak atas tanah atau misalnya dalam Undang-Undang Otsus soal terkait dengan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, justru mungkin itu bisa akan hilang, bukan justru semakin menguat. Karena rejim yang dominan ini adalah rejim kapital yang keinginannya adalah bagaimana rejimnya bisa terlindungi, terselamatkan, dan berkembang terus. Jadi hambatan-hambatan seperti itu akan dihilangkan begitu oleh rejim berkuasa ini. Apalagi kita lihat di parlemen misalnya, baik di daerah, di kabupaten maupun di provinsi atau di nasional, mereka yang paling kuat. Di Merauke misalnya kita bisa hitung orang, kalau tak salah saya hanya 5 orang asli Papua yang ada di DPRD Kabupaten Merauke. Bagaimana mereka bisa memproduksi pengetahuan dan pengaturan yang bisa melindungi hak orang asli Papua di sana kalau hanya 5 orang punya suara? Apalagi sistem demokrasinya mengatur, melegitimasi cara-cara seperti itu, pengambilan keputusan yang mengandalkan banyak orang
ya pasti yang 5 orang tidak punya tidak punya pengaruh. Begitu juga di provinsi maupun di nasional yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan atau di bawah pengaruh oligarki, kepentingan oligarki. Saya rasa pengaturan yang dihasilkan adalah pengaturan yang berpihak pada kepentingan pemodal, kepentingan akumulasi kapital. Terima kasih. Baik Bang, terima kasih banyak. Mungkin saya akan lanjut ke dua narasumber kita pada sore hari ini, siang hari ini. Untuk Bang Angki mungkin kita minta tetap bersama dengan kami sehingga sesi terakhir karena mungkin pernyataan penutupnya dibutuhkan. Untuk kedua kawan dari pergerakan di masyarakat adat, ini kekuatan pertanyaan saya bahwa kekuatan masyarakat adat hari ini misalnya adalah soal wilayah, status tanah, dan hari ini perusahaan maupun negara kebanyakan mengklaim tanah karena tidak memiliki fungsi atau tidak lahan yang tidak dikelola misalnya. Sejauh ini apakah pergerakan kawan-kawan di daerah soal pemetaan wilayah adat dan pemanfaatan wilayah adat itu sejauh mana? Apakah di Timika juga dilakukan atau apakah juga di Sorong juga dilakukan? Seperti itu. Untuk kawan Ben dan kawan Vicky. Halo kawan Benny dan Vicky. Untuk Benny dan Vicky. Oh, halo. Halo. Ya, ya baik. Untuk kawan Vicky sudah dengar pertanyaan tadi? Aduh, ulang ke hujan jadi. Baik, soal bagaimana kawan-kawan melihat hari ini sebelum Omnibus Law misalnya, pemerintah sudah melakukan perampasan lahan dan lain-lain hanya karena beranggapan bahwa lahan-lahan yang tidak produktif, sehingga negara atau perusahaan berhak untuk mengambil. Dan itu apakah selama ini misalnya kawan-kawan sudah melakukan pemetaan wilayah adat dan bagaimana perjuangan masyarakat adat di Papua, khususnya di Sorong itu seperti apa? Baik, saya langsung respon saya. Sebenarnya melihat wilayah adat itu wilayah kosong itu bukan baru karena posisi Omnibus Law ini, tapi sebenarnya sudah lama sekali negara melihat bahwa wilayah Papua itu wilayah yang kosong, namun kemudian daya alamnya itu melimpah dan banyak. Suku yang ada di Papua itu tidak banyak orang gitu. Misalnya sebut saja suku, di bawah suku ada subsuku, di bawah subsuku ada marga, di bawah marga ada submarga dan rumpun-rumpun. Dan mereka ini minimal paling banyak itu 30 kakak bahkan lebih. Namun Papua ini terisi dengan suku. Ini kemudian kalau teman-teman ikuti mulai dari posisi 2015 sampai hari ini itu di program pertama itu Nawacita, 9 Nawacita. Salah satunya adalah tanah objek reforma agraria. Setelah itu sertifikat Prona, di mana negara seolah memberikan tanah kepada masyarakat adat dengan luasan 5 hektar. Logikanya tanah kosong yang kosong milik masyarakat, tanah milik negara membagi. Pada kenyataan realnya adalah bahwa tanah Papua yang luas ini tanah adat dikuasai oleh suku-suku yang mendiami Pulau Papua. Entah itu ada yang kilo, entah itu ada yang dalam satu kawasan wilayah yang bahkan jalan dengan minggu, dengan bulan, wilayah-wilayah adat suku dan marga yang ada di Papua. Nah, melihat posisi itu sampai hari ini di 2020, bahkan 2019 sampai 2020, investasi justru sebenarnya menyasar itu wilayah-wilayah Papua yang kosong-kosong ini, yang katanya adalah wilayah tak bertuan,
wilayah berpenghuni, tidak ada orang di dalam wilayah kosong itu. Artinya tanah itu boleh dimasuki investasi untuk mengolah dan membuka pekerjaan di situ. Real saya mau bilang bahwa wilayah yang kosong itu adalah wilayah milik marga, wilayah milik suku, wilayah yang tidak boleh dikelola atau dirampas oleh siapapun. Di Sorong, dalam konteks Sorong sendiri, misalnya Sorong lebih spesifik di kota Kabupaten Sorong. Harganya sedikit, wilayahnya luas. Langkah yang kita lakukan adalah teman-teman menginventarisir marga-marga dan suku-suku yang mendiami di wilayah Kabupaten Sorong. Misalnya, secara besar Kabupaten Sorong ada satu suku besar, yaitu suku Moy. Suku Moy kemudian dalam 8 sub-suku. Dari 8 sub-suku itu kemudian terbagi per marga-marga di dalam sub-sub-suku. Dari marga itu pun kemudian pecah menjadi sub-sub marga di dalam sub-sub-suku itu. Setelah itu baru kemudian inventarisir wilayah kepemilikan marga, wilayah adat marga, dan tempat hidup marga yang menjelaskan marga itu dengan tanah, yang menjelaskan sila-sila marga itu dengan tanah. Langkah-langkah konkret yang teman-teman lakukan adalah melakukan organisasi partisipatif, pemetaan wilayah adat, suku dan marga. Tapi saya di sini menjelaskan marga, di mana kita lakukan sosialisasi bahwa pentingnya memetakan wilayah adat marga sebelum marga untuk wilayah aktivitas mereka. Secepatnya marga melakukan aktivitas pemetaan wilayah adat marga sebelum orang lain memetakan wilayah adat marga. Sosialisasi dilakukan. Setelah sosialisasi, bagaimana proses penulisan data sosial marga, yaitu marga harus menjelaskan secara baik wilayah kepemilikan marga. Siapa saja marga-marga yang hidup berseberangan dengan marga, apa saja yang menjadi bukti dari yang bisa dibuktikan di lapangan. Penyusunan data sosial marga. Setelah penyusunan data sosial marga, penyusunan hierarki kepemimpinan dalam marga, misalnya siapa yang paling tua dan siapa yang punya keputusan didengar dalam marga. Nah, itu menyusun hierarki marga. Setelah itu kemudian baru proses pemetaan yang dilakukan dengan marga secara bersama. Pembuatan peta wilayah adat marga. Nah, ini jadi dokumen marga bahwa sila, struktur kepemimpinan, hierarki kepemimpinan marga, wilayah adat marga yang terpetakan kemudian pada marga itu sendiri. Nah, itu mungkin proses-proses yang kawan-kawan dilakukan, tapi intinya adalah proses yang dilakukan adalah proses yang partisipatif, yang melibatkan marga dan marga-marga tetangga. Sehingga tidak menimbulkan konflik internal antara marga, tapi kemudian proses pemetaan yang lahir adalah proses partisipasi antara marga dan marga-marga tetangga yang menjadi saksi di dalam dan membuat peta marga itu. Baik. Hari ini mungkin itu. Nah, baik. Mungkin sejauh yang konkretnya, misalnya pertanyaannya, sejauh mana pengakuan atau diakui oleh pihak-pihak yang hari ini melakukan perampasan, misalnya saja perusahaan atau dari negara sendiri, pengakuannya seperti apa? Misalnya pemetaan wilayah adat sudah dilakukan, lalu bagaimana setelah itu? Apakah tetap tantangan masyarakat adat itu terus masih datang, ataukah sudah lebih dilindungi hak-hak atas tanah itu? Oh iya, terima kasih Komda. Jadi sampai hari ini proses-proses yang dilakukan di wilayah adat, khusus bicara persoalan Papua hari ini, negara itu adat, gitu. Terjadi. Semua proses
hampir masyarakat adat dengan kawan-kawan yang bergerak di isu masyarakat adat sudah dilakukan. Tapi kemudian sampai hari ini tidak ada konteks satu pengakuan terhadap masyarakat adat. Misalnya, peta kita sudah buat, kita sudah ikut prosedural, bagaimana proses pengakuan, negara memberikan pengakuan terhadap wilayah adat marga dan wilayah adat suku dan subsuku. Sampai hari ini kelihatan sulit. Negara sulit memberikan pengakuan, karena jelas ketika negara memberikan pengakuan kepada wilayah adat marga, yang jelas bahwa negara tidak punya akses di dalam wilayah tersebut. Wilayah tersebut adalah wilayah milik marga. Semua prospek investasi itu tergantung sama marga. Makanya posisi itu yang negara sangat takut untuk kemudian memberikan proses pengakuan. Tapi hari ini ketika teman-teman pengusulan, misalnya SK atau Perda yang kemudian mengkomodir wilayah-wilayah adat itu, SK pengakuan terhadap wilayah adat marga itu, sampai hari ini negara kayak kelihatan sulit untuk kemudian memberikan pengakuan itu kepada marga-marga. Makanya sebenarnya posisi Omnibus Law ini justru memperkuat posisi oligarki yang ada di Papua, posisi investasi yang ada di Papua. Memperkuat, bukan baru membuka, tapi memperkuat posisinya. Mungkin itu, Komandan. Pak Moderator. Baik, hormat. Terima kasih. Halo, untuk Benny, bisa dengar suara? Halo. Ya. Baik, mungkin pertanyaannya sama seperti apa kawan Feki tadi, soal bagaimana kawan-kawan di Timika, apakah juga melakukan reklaim tanah melalui pemetaan, karena hari ini negara atau Freeport misalnya katakan bahwa lahan itu lahan tidak produktif, jadi mereka punya hak untuk mengolah lebih jauh selama itu tidak mengganggu masyarakat, karena itu lahan kosong misalnya. Apakah perjuangan kawan-kawan di MAI juga seperti itu atau lebih strategis misalnya bersama-sama dengan jaringan yang lain seperti itu? Silakan kawan. Oke, kawan, terkait pengakuan ya dan reklaim itu, ini kalau secara prosedural itu masih saya belum bisa dikatakan. Negara sendiri belum mengakui itu. Sedangkan ya pengakuan sebagai bersifat pengetahuan ya, itu orang tahu bahwa wilayah ini itu jelas. Kemudian kita tahu sebagai contoh kasus di Timika, Freeport, dia masuk. Ini kan sudah jelas ada marga dan klan di beberapa tempat, macam Singa, Ruanot, kemudian Oya. Ini kan sudah jelas. Di Singa sendiri itu terdiri dari marga-marga besar, dan kemudian marga-marga sub-sub marga yang tadi kawan ada jelaskan tadi. Kemudian yang bisa kawan-kawan di sini lakukan adalah bagaimana pemetaan secara marga. Pertama, kedua, bagaimana melihat itu melalui penyebaran bahasa. Kami di sini Amungsa, wilayah adat Amungsa ini menggunakan bahasa satu, bahasa Amungkal. Kemudian ini dilihat sebagai orang-orang yang penduduk masyarakat adat yang ada di Timika, yang batas wilayahnya dari Jigimugi sampai Delema Tagal. Ini adalah orang-orang yang menggunakan bahasa Amungkal. Sedangkan untuk ke bawah, untuk kawan-kawan di bagian suku kawan-kawan di bagian Kamoro, Sempan, dan Mimika Timur, Mimika Barat, ini kita bisa lihat berdasarkan riwayat bagaimana batas wilayah adat itu ditandai dengan corak tanaman di situ. Macam kalau kita lihat ada sudah ada tanah yang ditumbuhi sagu, berarti itu sudah masuk di wilayah masyarakat di bawah, masyarakat ada di bagian
Kamoro dan sekitarnya. Nah itu, jadi secara bagaimana kita pemetaan itu, kawan-kawan di sini pemetaan mungkin sederhananya begitu. Kemudian usaha-usaha ini sudah mungkin bermasalah ketika di sini kelapa sawit masuk di wilayah bagian Muara bawah itu ada suku Kamoro. Orang-orang dari masyarakat dari Kuponau yang kemudian mengklaim bahwa itu wilayah termasuk dalam wilayah adat orang Kamoro. Kemudian di situ juga ada moni beberapa ini yang kemudian dijelaskan berdasarkan tanaman yang wilayah-wilayah yang sudah tumbuh tanaman itu seperti sagu yang paling kelihatan di situ. Nah, sedangkan secara pengakuan dari negara sendiri itu belum bisa saya jelaskan. Saya pikir itu tidak terlaksanakan sampai sekarang. Bahkan sampai undang-undang baru ini akan diimplementasikan, ini akan berbahaya dan sangat berbahaya. Kita tahu berdampak pada bagaimana masyarakat adat di wilayah Mungsa sendiri. Dan kita tahu Timika ini secara geografis, dia punya wilayahnya itu wilayah yang sangat produktif dari segi investasi ya, apalagi kelapa sawit. Nah ini sangat berbahaya yang saya bisa lihat. Sehingga memang sangat perlu untuk kita itu. Selama ini kita kawan-kawan sedang berusaha untuk mencoba untuk memetakan itu lewat beberapa hal itu, marga, bahasa, kemudian ada beberapa riwayat perjalanan dari marga-marga tertentu yang masuk ke wilayah bagian bawah masyarakat di Kamoro. Saya pikir seperti itu. Nah, ini upaya-upaya ini tujuannya memprotek itu perusahaan-perusahaan ini yang masuk, izin perusahaan, kemudian bagaimana dong manipulasi hutan tanaman industri, beberapa jenis-jenis itu, klaim-klaim pemerintah itu. Baik, terima kasih. Itu saja Kak, kawan Benny? Iya, kawan. Baik, ini untuk kawan Benny sama kawan Feki. Satu pertanyaan saja dan juga bisa dijawab dengan lebih singkat. Misalnya kawan-kawan sebagai gerakan masyarakat adat di daerah masing-masing di Sorong dan di Timika, tantangan utama yang secara internal dihadapi di masyarakat dalam pengorganisiran atau istilahnya kerja menyadarkan masyarakat, tantangannya apa? Baik di masyarakat sendiri kah, atau di generasi mudanya kah? Kawan-kawan bisa jelaskan. Terima kasih. Mulai dari kawan Feki dulu, sebelum ke kawan Benny. Silakan. Silakan Kak. Bisa volumenya audionya di ini? Audio. Oh, siap, betul. Ya, tantangan terbesar kami di Sorong adalah bagaimana mengorganisir masyarakat, tapi juga dorong-dorong pendidikan kritis di warga, tapi warga masyarakat adat. Tantangan kita adalah bagaimana posisi generasi muda hari ini merasa tidak merasa bahwa tidak penting lagi ketika terlibat dalam proses-proses pendampingan kepada masyarakat adat, terlibat melakukan pendidikan kritis kepada masyarakat adat. Itu generasi hari ini merasa bahwa itu sudah kumuh. Itu sesuatu yang kampungan begitu, sesuatu yang itu semua bukan zamannya mereka lah. Zaman mereka sebenarnya adalah zaman main HP kayak gitu. Nah, itu posisi tantangan kita hari ini. Itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana melihat posisi masyarakat adat di kampung, bahwa masyarakat adat di kampung itu ketika turun ke kampung itu dia pasti lihat apa yang bisa buat. Terus kok ini sebenarnya siapa? Semacam trust, kepercayaan yang sebenarnya dibangun antara saya dengan masyarakat. Itu menjadi pintu masuk bagaimana membangun kerjasama antara kawan-kawan yang di kampung dengan masyarakat adat itu sendiri.
Jadi kepercayaan itu muncul itu berdasarkan empati yang dibangun. Bagaimana merasa memiliki terhadap kasus, merasa memiliki terhadap persoalan, merasa memiliki terhadap itu bukan proyek, bukan karena persoalan ini ada kegiatan, bukan karena itu, tapi kemudian merasa cinta kepada masyarakat manusianya, terus kemudian merasa bahwa persoalan yang terjadi di wilayah adat adalah bagian daripada persoalan kawan-kawan gerakan adat hari ini. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, silakan kawan Benny. Kalau kami sendiri di masyarakat adat independen ini jelas yang jadi persoalan, jadi tantangan itu bagaimana masih menemukan bahwa ada hal-hal yang masih mengikat. Artinya kita tidak mendalami, kita tidak terlepas untuk mengabdi pada persoalan-persoalan yang kita sudah lihat secara kondisi objektif bahwa ini ada masalah. Sampai saat ini mungkin ada beberapa kawan-kawan saja yang bergerak karena kita tahu bahwa situasi mungkin berdasarkan kawan-kawan pengalaman-pengalaman sendiri untuk menyikapi bergabung itu ada punya pandangan sendiri. Sehingga kalau yang saya sendiri bahwa jadi hambatan itu bagaimana kawan-kawan yang mau lihat persoalan ini berusaha untuk bergabung dan benar-benar dia turut dan melakukan aktivitas itu, terlibat dalam masyarakat. Kemudian di sini wilayah-wilayah juga untuk transportasi dan ini yang menjadi hambatan bahwa kita harus menggunakan bukan lagi perjalanan membutuhkan waktu yang berminggu-minggu. Ini kemudian kawan-kawan juga kadang masih memilih untuk di wilayah-wilayah yang bisa dijangkau kayak begitu. Sedangkan kayak di wilayah pegunungan ini kan wilayah-wilayah rawan kayak begitu. Jadi memang kawan-kawan juga secure begitu. Saya pikir begitu, kawan. Baik, terima kasih Hormat untuk penjelasan yang sangat luar biasa jelas. Kita sekarang sudah berada di penghujung diskusi kita dan yang terakhir untuk ketiga narasumber, Bang Angki maupun Benny, kawan Benny dan kawan Peki, kami minta closing statement terkait dengan isu atau tema kita, Omnibus Law Masyarakat Adat dan Buruh di Papua. Seperti itu, closing statement bisa 2 menit untuk masing-masing dari narasumber. Silakan, mulai dari Bang Angki. Oke, makasih banyak. Mungkin di penghujung diskusi kita ini, saya ingin sampaikan terkait dengan bahwa dalam RUU Cipta Kerja ini, salah satu hal yang dibicarakan yaitu terkait dengan kawasan ekonomi. Nah, di ketentuan pembuka kita bisa lihat bahwa ketentuan ini menjelaskan soal kawasan strategis nasional ya. Nah, apa relevansinya ketentuan ini dengan Papua, terutama yang terkait dengan kawasan ekonomi atau kawasan strategis nasional? Seperti yang dikatakan Benny tadi, Papua ini menjadi satu perhatian dan menjadi sasaran yang cukup besar berhubungan dengan kepentingan investasi dan akumulasi kapital ya, di mana daerah-daerah yang lain di Indonesia itu sudah dipenuhi oleh kepentingan atau juga investasi. Nah, di Papua misalnya kita tahu daerah dengan kawasan ekonomi khusus ini ada di Sorong dengan kawasan ekonomi khusus Sorong. Dan juga salah satu daerah lain adalah di selatan, yaitu di Merauke dengan kawasan ekonomi khusus Merauke. Nah, sebenarnya di daerah lain ada dengan
tidak disebut dengan kawasan ekonomi khusus, ada disebut dengan kawasan agropolitan dan juga kawasan-kawasan ekonomi yang menjadi sasaran investasi, termasuk di Timika, di Bintuni, di Nabire, di Jayapura misalnya. Itu merupakan kawasan-kawasan ekonomi yang sedang menjadi perhatian. Dan negara bukan hanya memproduksi RU seperti ini, tapi juga membuat narasi-narasi, mengkonstruksi konsep-konsep pembangunan yang kemudian diproduksi untuk bisa diterima oleh masyarakat, menjadi dilegitimasi ya. Misalnya tadi kawasan ekonomi khusus, jadi orang terkesan wah ini karena kepentingan kawasan ekonomi khusus maka membayangkan akan dapat manfaat besar dari kebijakan tersebut. Tapi sebenarnya kita harus hati-hati dengan ini karena kita lihat tadi yang saya selalu ulang-ulangi dan tekankan bahwa di tengah struktur sosial yang pro kapital seperti ini, maka produksi kebijakan itu dihasilkan untuk kepentingan kapital juga, akumulasi kapital. Nah, kawasan-kawasan ekonomi seperti ini selalu dikelola secara modern, dan pengelolaan secara modern tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat adat setempat. Pengelolaan secara modern itu dilakukan oleh badan-badan khusus, misalnya seperti di Sumatera, di Batan misalnya ada Badan Otorita Batan. Setahu saya di Sorong itu juga ada badan khusus yang mengelola itu. Dan mesin-mesin untuk mengupayakan itu dilakukan dengan juga menggunakan teknologi yang modern yang tidak dimiliki oleh masyarakat adat setempat. Jadi semua diproduksi sebenarnya oleh pemilik modal dan untuk kepentingan pemilik modal, bukan untuk masyarakat. Masyarakat adat setempat hanya menjadi objek dan pemilik lahan. Tapi dengan posisi tadi saya katakan bahwa pemilikan lahan tidak begitu jelas atau belum ada, maka mereka lah yang paling akan mendapatkan keuntungan. Dan setelah itu kita lihat dari secara teoretik perkembangan ekonomi, kemudian masyarakat itu menjadi itu kan bisa kita lihat di daerah tertentu di Sorong misalnya, orang-orang asli setempat sudah menjadi buruh karena mereka sudah punya modal. Jadi dan kita dalam perkembangan seperti ini, apa yang disebut dengan ketidakadilan atau juga disebut dengan ketidakadilan berlapis-lapis dialami oleh masyarakat adat setempat. Nah, karenanya apa yang disampaikan oleh Beni maupun Veki tadi itu harus kita lakukan secara bersama, adalah bagaimana mengupayakan pengorganisasian masyarakat untuk mendorong adanya perubahan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih banyak Bang Angki dari Pusaka. Selanjutnya Bung Beni bisa sampaikan pernyataan penutupnya untuk kami. Halo. Ya, silakan. Ya, closing statement saya itu, saya pikir dengan jeli melihat soal undang-undang yang terbaru ini, Omnibus Law. Pertama, bagaimana dia sangat berpihak pada asli, kemudian dia membuat semua bersifat sentralistik. Dan kemudian yang paling penting adalah hak-hak masyarakat adat itu tidak tertuang di undang-undang baru ini. Kita tahu bagaimana itu pemodal kapitalis itu bergerak, dan sangat tidak mungkin untuk saya kadang berpikir begini, kenapa macam di wilayah saya di bagian pegunungan, area-area yang subur ini, bagian lembah-lembah ini ditanam komunitas-komunitas yang berguna
walaupun dia tidak merusak lingkungan ya. Nah, kenapa tidak tanam itu saja komunitas-komunitas itu dan memberdayakan masyarakat di situ untuk menjadi pelaku dalam untuk masyarakat adat ini melindungi hak-haknya itu. Mungkin kopi, apel atau mungkin wilayah-wilayah yang dilihat strategis. Dan saya rasa itu tidak mungkin karena itu tidak memiliki nilai dalam kapital ini, sistem nilai tambah atau nilai lebih itu. Sehingga ya kita lihat sekarang buktinya ini undang-undang ini bagaimana membantu kita tersisi secara produksi, secara ekonomi, secara budaya, sosial dan lain-lain. Saya pikir begitu kawan. Baik, silakan untuk kawan Feki dari Sorong. Oke, saya langsung saja melihat rancangan ini sebenarnya disusun di dalam alam pikiran bahwa hanya investasi, terutama investasi di sektor sumber daya alam yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga atau masyarakat adat. Tapi di sini saya melihat bahwa fakta lain menunjukkan bahwa tidak sedikit juga masyarakat adat yang saat ini tidak lagi menjadi nelayan, bertani, ladang, sawah, dan lain sebagainya. Sebagian besar ini justru terjadi karena ruang hidup di mana mereka mempraktikkan aktivitas-aktivitas itu telah dirampas bahkan melalui peraturan perundang-undangan. Tantangan perusahaan-perusahaan perikanan, HPH, HPI, pertambangan, dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa ini Omnibus Law itu ancaman terbesar bagi masyarakat adat di Papua hari ini. Karena sampai hari ini sangat sulit memberikan pengakuan kepada masyarakat adat menjadi masyarakat yang sangat rentan di dalam posisi bingkai NKRI ini. Padahal sebenarnya jelas masyarakat adat melalui hukum dan mekanisme internasional dia punya badan otonom. Badan otonom itu kemudian mengatur FPIC persetujuan awal tanpa paksaan. Tapi persoalan hari ini semua investasi yang masuk ke dalam wilayah adat tidak pernah minta persetujuan daripada masyarakat adat. Suku-suku, marga, dan individu tidak pernah terjadi di dalam kawasan wilayah masyarakat adat. Bukan hanya itu, kemudian bagaimana melihat hak self-determination bagi masyarakat adat, penentuan nasib sendiri bagi masyarakat adat itu sampai hari ini pengabaian itu hak itu tidak dihargai dan dihormati oleh negara bagi masyarakat adat. Negara memberikan Undang-Undang 21 bagi masyarakat adat Papua. Sampai hari ini Undang-Undang 21 kebijakan pun tidak berlaku bagi masyarakat adat Papua. Apa yang sebenarnya harus masyarakat adat Papua lakukan? Jika negara tidak serius dan mengakui masyarakat adat Papua, lepaskan masyarakat adat Papua. Kami bisa sendiri menentukan nasib kami di atas wilayah adat Papua. Mungkin itu, Komandan. Baik, terima kasih. Untuk sumber kita sudah sampai di penghujung dari diskusi kita, dan saya dan kawan ini sebagai pengasuh Lau TV ini menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bang Angki dari Pusaka yang sudah meluangkan waktu dan juga materi yang sangat baik, dan juga kepada kawan Feki dari Sorong yang juga sudah memberikan gambaran perjuangan masyarakat adat dan kawan-kawan muda di sana, dan juga kawan Beni, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi dalam diskusi-diskusi seperti ini. Baik, untuk kawan-kawan sekalian, mungkin sejak tadi ada gangguan dari sistem maupun ini, kami akan mencoba mendownload kembali diskusi lalu mengupload kembali untuk bisa menjadi materi kawan-kawan untuk bisa nanti dilihat di kemudian hari. Tujuan materi yang dipaparkan tidak perlu lagi mengulang-ulang kembali yang sudah disampaikan secara baik,
sehingga kekurangan-kekurangan yang tadi terjadi ini akan kita lengkapi di diskusi-diskusi yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih dan juga mempersilakan narasumber bisa meninggalkan, setelah tutup kita bisa meninggalkan aplikasi yang kita masuk secara satu persatu. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Peki, Benny. Thank you.